Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara sekalian. Saya selalu berdoa dan berharap semoga kita selalu disertai, dilindungi, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang kuasa pemeliharaan Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan memelihara Elia di tepi sungai Kerit, demikian juga Tuhan pasti memelihara kita di tengah kesusahan di hari-hari ini. Saudara, kita membuka di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kuasa perkataan orang yang benar itu sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itulah yang dikatakan Yakobus pasal 5. Saudara sekalian, doa orang yang benar itu besar kuasanya. Bukan doa yang benar, bukan doa yang bagus dan indah kata-katanya yang didengar oleh Tuhan, tetapi doa orang yang benar. Saudara, orang yang benar, saudara melakukan perintah-perintah Tuhan, apa menjadi pergumulan saudara, menjadi persoalan dan masalah saudara di hari-hari ini, saudara ajukan kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarnya. Saudara sekalian, di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17, Elia manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Elia manusia biasa sama seperti kita. Demikian juga saudara sekalian, yang kalau Elia bisa melakukan mujizat, demikian juga kita pun dapat melakukan mujizat-mujizat, karena kita telah diberi kuasa oleh Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudusnya. Saudara sekalian, Elia seorang nabi diutus oleh Tuhan ke Israel kepada seorang raja bernama Ahab dengan tujuan supaya bangsa Israel, Ahab seluruhnya mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Sebab Ahab ini raja Israel yang tadinya percaya kepada Tuhan, tetapi matanya dibutakan oleh istrinya. Dia dikuasai, diperbudak oleh istrinya, di mana istrinya ini adalah anak dari Raja Sidon, penyembah berhala, sehingga Ahab dan hampir seluruh rakyat Israel semuanya menyembah berhala. Saudara sekalian, dibutakan oleh Isabel ini. Isabel ini sekalian bayangan daripada kuasa kegelapan. Isabel memang sudah tidak ada, tetapi rohnya masih bergentayangan. Roh Isabel ini, saudara sekalian, manifestasi roh Isabel ini sekalian harus kita waspadai. Yang pertama yaitu roh menguasai suami. Saudara sekalian, oleh sebab itu pasangan-pasangan yang muda yang mau menikah, biarlah saudara sekalian kita harus, saudara sekalian menikah, kita harus mencari yang sesuai, yang sepadan dengan yang seperti difirmankan Tuhan. Carilah pasangan yang sepadan, saudara sekalian, yang pasangan yang takut akan Tuhan, pasangan yang memuliakan nama Tuhan, sehingga ada damai sejahtera dalam keluarga itu. Banyak keluarga-keluarga yang goncang, yang bercerai karena apa? Karena tidak selaras dengan firman Tuhan. Saudara sekalian, puji Tuhan, roh Isabel ini sekalian yaitu roh penyembah berhala, roh pembunuh nabi-nabi, roh pembunuh hamba-hamba Tuhan juga, roh penyembah setan, roh pengintimidasi, roh pemecah, roh yang membuat ketakutan, roh sihir, kuasa kegelapan, klinik, imoralitas seksual. Saudara sekalian, 60% di dunia ini internet ini hampir 60% dikuasai sekalian imoralitas seksual ini. Dan iblis bekerja dengan cara begini untuk menghancurkan generasi-generasi, baik generasi tua maupun generasi muda, bahkan sampai terkecil. Hati-hati sekalian, banyak hamba Tuhan jatuh di hari-hari ini dengan roh seksual. Kita harus seperti Elia. Elia tidak kompromi. Dia berkata, jikalau bangsa Israel tidak mau bertobat, maka akan terjadi di mana akan terjadi kekeringan 3,5 tahun, tidak akan ada hujan. Sesuai apa yang dikatakan Elia terjadi, saudara sekalian. Walaupun dia terkena imbasnya, dia harus pergi karena dikejar oleh Isabel. Saudara sekalian, Isabel ini sekalian mau membunuh Elia. Saudara, di mana di hari-hari ini kita pun terkena imbasnya dengan COVID-19 ini. Tapi kita percaya, saudara sekalian, kita harus mengikuti perintah-perintah Tuhan. Kita jangan kompromi dengan cara dunia ini. Di tengah kesusahan ini kita jangan percaya kepada yang lain, tetapi kita harus percaya hanya kepada Tuhan. Ayat 2, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalannya ke timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pergilah dari sini. Tuhan mau kita pergi, memisahkan diri. Kerit itu artinya apa sekalian? Pemisahan. Yang kedua,
adalah pengasahan. Yang ketiga adalah pemurnian. Tuhan mau kita terpisah dari cara hidup dunia ini. Tuhan suruh kita pergi. Abraham Tuhan suruh pergi dari zona nyaman, dari keluarganya yang menyembah berhala, untuk pergi ke satu tempat, ke negeri yang belum Tuhan tentukan. Tetapi dia beriman dan dia lakukan, dan Tuhan menjadikan dia bapak orang beriman. Demikian juga Elia, dia menuruti perintah Tuhan. Dia pergi ke Sungai Kerit. Sekalian, Sungai Kerit ya, pemisahan. Sekalian, Tuhan Yesus pun sekalian seringkali dia keluar ya dari keramaian, kerumunan orang banyak di dalam Lukas pasal 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri di tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Tuhan Yesus mengundurkan diri, bersembunyi, menyendiri, tidak lain dia mau berdoa. Dari hari ini sekalian kita harus terpisah. Ya, Tuhan mau kita terpisah dari dosa-dosa dunia ini. Kita mau seperti Tuhan Yesus dengan tujuan sekalian kita mengumpulkan keluarga kita, kita mau berdoa, kita mau melekat kepada Tuhan karena Tuhan mau menyelamatkan kita, saudara sekalian. Di mana Sungai Kerit juga bicara pada pengasahan. Pengasahan, Tuhan mau supaya kita ini tajam. Saudara sekalian ya, hati kita, pikiran kita, mata kita, telinga kita, mulut kita. Tuhan mau kita ini tajam akan firman Tuhan. Hati kita percaya kepada Tuhan. Mulut kita mengakui Kristus adalah Tuhan. Pendengaran kita peka akan suara Tuhan dan juga kuasa Roh Kudusnya. Mata kita hanya tertuju fokus kepada Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, supaya kita berhasil beruntung dalam perjalanan kita. Saudara sekalian, Tuhan menyuruh Elia ke tepi Sungai Kerit, bukan ke Sungai Yordan, karena Tuhan tahu kapasitas Elia hanya satu orang. Saudara sekalian, Tuhan mencukupi kebutuhannya. Di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa kuasa pemeliharaan Tuhan itu adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Di dalam Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Tuhan akan cukupi kebutuhanmu. Tuhan pasti jawab, Tuhan pasti penuhi, asal saudara selalu percaya akan kuasa pemeliharaan Tuhan. Bukan hawa nafsu keinginan saudara yang dipenuhi Tuhan, tapi kebutuhan dan keperluanmu. Sesuai dengan kapasitasmu. Kalau kapasitas saudara, keluarga saudara 4, ya demikian juga pemeliharaan Tuhan juga ya, kebutuhan saudara dicukupi oleh Tuhan untuk 4 orang juga. Saudara, bukan berarti Tuhan itu tidak bisa mengatasi hal-hal yang besar, tapi Tuhan itu memberi sesuai dengan kebutuhan kita, saudara sekalian ya. Bahkan Tuhan tidak mengabaikan yang kecil juga. Saudara, 5 ketul roti 2 ekor ikan dapat mengenyangkan 5.000 orang, belum termasuk wanita dan anak-anak, bahkan sisanya 12 bakul. Itulah kuasa keajaiban Tuhan, saudara sekalian. Jadi ada berapa kebenaran ya di dalam kuasa pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, pemeliharaan Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita, saudara sekalian. Di mana Tuhan Tuhan hanya melihara dia di tepi Sungai Kerit, walaupun sungai yang kecil, karena Tuhan tahu yang pelihara itu hanya satu orang, yaitu Elia. Karena apa sekalian ya, Tuhan mau memisahkan kita, Tuhan mau mengasah kita, dan Tuhan mau menjadikan kita sesekalian di mana kita ini sekalian dimurnikan ya, timbul seperti emas nantinya, supaya di saat kedatangan Tuhan kedua kali kita dapati tidak bercacat dan bercela. Tuhan sedang mempersiapkan Elia untuk menuju Gunung Karmel, di mana Tuhan akan menunjukkan kuasanya, di mana Allah yang benar, di mana Allah yang tidak benar, Allah yang hidup dan Allah yang mati, di mana 450 Nabi Baal berkeliling-keliling dari pagi sampai sore, Allahnya tidak menjawab, tetapi Tuhan mengirimkan api dari langit ya kepada Elia dan orang Israel. Saudara sekalian, mereka akhirnya mata terbuka ya, mereka kembali percaya kepada Tuhan, di mana Elia dipakai Tuhan untuk merestorasi ya, untuk memulihkan, merevival ya bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan. Saudara sekalian, di hari-hari ini pun ya, Tuhan memakai kita ya. Tuhan sedang memisahkan kita, Tuhan sedang mengasah kita, sedang memurnikan kita, supaya kita dapat sekalian memberitakan firman Tuhan, memulihkan negara kita, memulihkan pelayanan kita, memulihkan keluarga kita. Saudara sekalian, yang kedua, saudara, ayat 3, pergilah dari sini berjalan ke timur dan bersembunyi di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Burung-burung gagak telah kuperintahkan. Burung-burung gagak diperintahkan oleh Tuhan. Kalau burung-burung gagak aja diperintah oleh Tuhan untuk memelihara Elia, apalagi kita sekalian ya, apalagi COVID-19 ini sekalian ya, adalah binatang juga ya, bisa diperintahkan oleh Tuhan. Hanya tunggu waktunya Tuhan saja sekalian ya. Kita percaya asal kita bertobat, karena fokus Tuhan fokus kepada manusia supaya bertobat kembali kepada Tuhan dari yang tertinggi sampai terendah, maka Tuhan akan memulihkan. Kalau manusia tidak bertobat, mungkin akan berlanjut sekalian sampai manusia itu bertobat, karena Tuhan mengasihi
bangsa Israel dan juga mengasihi kita semua, saudara sekalian. Di mana yang kedua, kuasa pemeliharaan Tuhan itu saudara seringkali tak terduga, di luar dari akal pikiran kita. Saudara sekalian, Tuhan bilang rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu. Saudara sekalian, jadi pemeliharaan Tuhan itu seringkali tidak masuk menurut akal pikiran manusia. Saudara, masa ya burung gagak saudara diperintahkan oleh Tuhan ya untuk memelihara ya, membawa daging ya, padahal burung gagak itu adalah doyan daging ya, daging busuk pun dia makan. Saudara, burung gagak bicara pada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mungkin orang yang bisa Tuhan perintahkan untuk memelihara kita. Bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, Tuhan gerakkan hati bangsa Mesir ya, supaya mereka bermurah hati kepada bangsa Israel, memberikan harta kekayaan mereka kepada bangsa Israel. Demikian juga Tuhan bisa menggerakkan siapa saja di hari ini untuk memelihara kita, asal kita percaya akan kuasa pemeliharaan Tuhan. Sebab di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semuanya itu disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata di hari ini, tidak pernah dengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan berikan kepada kita yang melakukan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Lalu yang keenam, saudara sekalian, yang lalu ia pergi dan ia, ayat 5, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Asal saudara melakukan seperti firman Tuhan, jangan seperti yang lain, jangan seperti perintah-perintah yang lain, tapi saudara lakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Saudara sekalian, di dalam Ulangan 29 ayat 29, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat, supaya kita melakukan perintah-perintahnya. Ada hal-hal yang tersembunyi yang Tuhan tidak buka kepada kita, supaya kita melakukan perintah-perintahnya. Kalau Tuhan buka, kita saudara sekalian kita tidak mau melakukannya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, ada bagian Tuhan yang harus dilakukan, yaitu kuasanya diberikan kepada kita. Ada bagian kita yang harus kita lakukan, itu perintah Tuhan. Saudara sekalian, di mana ayat 6, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Yang ketiga terakhir, pemeliharaan Tuhan itu selain tepat pada waktunya. Pagi petang burung gagak itu sekarang begitu disiplin. Dia tidak mengerti waktu ini burung gagak, tapi ini menepati waktu. Demikian juga di hari-hari ini sekiannya kita harus menepati waktu ibadah kita. Jangan lagi kita terlambat dalam ibadah. Walaupun live streaming sekarang ini sekalian, tetap kita ada di rumah, tetap kita disiplin, kita duduk ya, kita rapi, kita menghormati Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan sekaliannya. Maka Tuhan pasti sekalian memulihkan kita, sebab kita akan di dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Segala perkara dapat kita tanggung, sekalian ya, dapat kita tanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman yang saya bisa sampaikan kiranya boleh menguatkan kita semua. Kita mentundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu memampukan kami, menguatkan kami, melindungi kami, menyertai kami kepada jalan kebenaran-Mu Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan, biarlah kami Tuhan, kalau Elia dipelihara di sungai Kerit, kami pun dipelihara oleh Tuhan. Sampai hari ini kuasa pemeliharaan nyata dalam kehidupan kami. Asal segala perkara kami serahkan kepada Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan pasti menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Haleluya, amin.